Halo kamu, selamat datang di Buku Bekas, tempat kita ngobrolin isi buku-buku yang dirasa sudah nggak berguna, tapi seringkali bisa nyentil hidup kita, bikin mikir, dan pelan-pelan bisa bantu hidup jadi lebih ringan. Hari ini, aku pengen ajak kamu ngobrol soal duit, bukan cuma soal gaji, tapi soal kenapa uang kayaknya cepet banget habis, padahal kita nggak ngerasa boros-boros amat. Buku yang bakal kita bedah kali ini judulnya The Total Money Makeover, karya Dave Ramsey. Buku ini tuh kayak tamparan yang manis ngasih tahu kita bahwa masalah keuangan bukan soal gaji yang kecil, tapi soal kebiasaan. Pernah nggak sih kamu ngerasa setiap tanggal muda itu seneng, tapi tanggal tua kayak horor? Aku juga pernah. Gaji masuk, langsung bayarin cicilan, belanja dikit buat healing, sisanya entah kemana. Dan yang paling nyesek, pas ada kejadian darurat, kita panik. Karena nggak punya pegangan sama sekali. Di titik itu, aku ngerasa hidup kok kayak ngejar rekor sendiri. Nah, buku ini hadir buat bantu kita keluar dari lingkaran itu. Dave Ramsey bilang, masalah keuangan itu bukan soal matematika, tapi soal perilaku. Banyak dari kita yang lebih ngandelin insting daripada rencana. Contohnya, lagi stres, belanja. Lagi seneng, makan-makan. Dikit-dikit pay later atau pinjol. Dan parahnya, kita anggap itu normal. Padahal, kata Dave, kita butuh total makeover, bukan tambalan, tapi perubahan dari akar. Kadang, ngatur uang itu rasanya kayak nyendokin air laut. Baru diatur hari ini, besok udah lenyap entah kemana. Aku juga pernah ngerasain, tiap awal bulan semangat, akhir bulan, panik. Sampai akhirnya, aku kenalan sama satu cara klasik yang ternyata works banget. Namanya sistem amplop. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini cara sederhana yang bisa nyelamatin kamu dari dompet tipis dan dompet nangis. Gini, kita bagi uang ke dalam beberapa amplop. Setiap amplop punya tugas masing-masing. Kayak tim kecil yang punya job desk-nya sendiri. Misalnya ya, kita anggap gaji kamu sebulan itu 3 juta rupiah. Nggak besar, tapi cukup banget buat mulai. Kita bagi jadi 7 amplop. Kira-kira begini, amplop pertama buat makan. Ambil 30%, artinya 900 ribu rupiah. Ini buat makan sehari-hari, jajan, kadang-kadang nongkrong juga. Amplop kedua buat transportasi, 10% alias 300 ribu, biar aman buat bensin atau ojek online. Amplop ketiga buat tagihan dan cicilan, 15%, jadi 450 ribu untuk bayar listrik, pulsa, dan cicilan kecil yang nggak bisa dihindari. Amplop keempat, dana darurat, 10%, 300 ribu lagi, nggak langsung gede sih, tapi pelan-pelan numpuk. Amplop kelima, buat bayar utang, 10% juga. Kalau kamu punya utang, ini jadi penyelamat. Amplop keenam, tabungan dan investasi, 15%, 450 ribu rupiah. Supaya uang kamu nggak cuma diam, tapi juga tumbuh. Dan terakhir, amplop ketujuh, buat hiburan dan kebutuhan pribadi, 10%, 300 ribu, biar tetap bisa senyum, tanpa rasa bersalah. Nah, dengan sistem ini, uang kamu jadi punya tempat. Setiap rupiah, tahu kemana dia harus pergi. Kalau salah satu amplop habis, ya udah, stop dulu. Jangan ambil dari amplop lain. Belajar bilang, cukup. Mungkin di awal kamu bakal ngerasa kaku, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, kamu mulai ngerasain bedanya. Lebih tenang, lebih terkendali, dan pelan-pelan uang kamu nurut sama kamu. Bukan kamu yang dikejar-kejar tanggal gajian, tapi kamu yang pegang kendali penuh. Masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di mindset. Mindset itu cara kita mikir soal uang. Dan kalau cara mikirnya salah, sebanyak apapun duitnya akan habis juga.
Mindset lama kita bilang, kerja, gajian, habisin, ulangi. Tapi mindset sehat yang diajarin The Total Money Makeover bilang, kerja, gajian, atur, baru dipakai. Atur dulu, baru nikmati. Satu langkah kecil yang bisa bantu banget buat mengubah mindset ini adalah pakai sistem amplop. Dulu, aku juga mikir, sistem amplop kayak jadul banget. Tapi pas beneran coba, ternyata justru disitulah perubahan dimulai. Aku mau cerita tentang Mbak Rini, seorang ibu muda di Semarang, kerja di toko roti, gajinya pas-pasan, suaminya buruh pabrik. Setiap bulan, uang datang, lalu pergi. Tiap kali ada kebutuhan darurat, mereka kelabakan. Utang ke tetangga, gali lubang tutup lubang. Dan itu terus berulang. Sampai suatu hari, Mbak Rini mulai ngerasa aneh. Teman sebelah rumahnya, Bu Murni, sama-sama punya anak 2, sama-sama kerja serabutan, tapi kok hidupnya kayak tenang banget. Pas anaknya sakit, langsung ke dokter. Pas listrik mati, langsung beli token. Nggak pernah ngeluh soal uang. Mbak Rini awalnya cuma diam, tapi lama-lama muncul rasa iri. Bukannya kita sama-sama susah ya? Kok dia bisa bertahan? Kok aku terus-terusan panik? Karena penasaran, suatu sore Mbak Rini iseng ngobrol. Dan disitulah dia tahu, Bu Murni pakai sistem amplop. Gajinya pun nggak besar. Tapi dia selalu sisihkan uang untuk setiap kebutuhan, langsung dibagi ke dalam amplop. Dan disiplin. Awalnya Mbak Rini mikir, apa iya uangku yang segini bisa dibagi-bagi? Tapi karena nggak tahan terus-terusan hidup bingung, akhirnya dia coba juga. Gajinya cuma 3,5 juta rupiah. Tiap awal bulan, dia duduk bareng suaminya. Mereka bagi jadi beberapa amplop. 800.000 buat makan, 500.000 buat transport, 700.000 buat cicilan, 200.000 buat dana darurat, sisanya buat kebutuhan rumah, dan sedikit hiburan. Mereka simpan di laci kayu kecil, dikasih label, dan mereka patuhi. Selama 6 bulan, mereka berhasil nabung dana darurat 1,2 juta rupiah. Dan semuanya terasa biasa aja. Sampai malam itu datang. Anak mereka, Arfan, tiba-tiba demam tinggi. Jam 2 pagi, panasnya makin naik, matanya mulai berkedut. Mbak Rini panik. Suaminya juga bingung. Uang tinggal sisa sedikit di dompet. Tapi, dia ingat, laci. Amplop kecil warna biru. Labelnya, dana darurat. Isinya, 1.250.000 rupiah. Tanpa pikir panjang, mereka naik ojek ke IGD. Arfan kejang karena demam tinggi. Dokter bilang, kalau telat 30 menit aja, bisa kena kerusakan otak. Mbak Rini nangis, tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena bersyukur. Dia nggak harus ngutang, dia nggak harus minta-minta. Dia siap, karena satu amplop kecil itu, anaknya selamat. Setelah malam itu, Mbak Rini sadar, sistem ini bukan soal hemat-hematan lebay, tapi soal bertahan. Soal jadi ibu yang siap jaga keluarga, walaupun uang nggak banyak. Kalau kamu pernah ngerasa, kayaknya aku nggak bisa ngatur uang karena gajiku kecil. Ingat cerita ini, bukan soal besar atau kecilnya gaji, tapi soal arah dan keberanian buat berubah. Kamu ngerasain nggak kalau duit itu kayak air di pasir? Cepet banget hilang, walau baru aja masuk ke kantong. Terus kamu mikir, mungkin karena gaji gua kecil. Kalau gaji gua 2 kali lipat, pasti bisa nabung. Tapi percaya deh, gaji lebih besar belum tentu bikin kamu lebih tenang. Yang bikin kamu tenang, itu cara kamu ngatur uang, bukan nunggu jumlahnya gede dulu. Masalah keuangan itu jarang banget soal angka. Seringnya soal kebiasaan, soal mindset. Kamu nggak akan bisa keluar dari lingkaran kekacauan finansial kalau mindset kamu masih sama. Mindset yang bilang, aku berhak beli ini karena udah kerja capek-capek. Aku kayaknya butuh ini deh, biar kelihatan keren. Padahal yang kamu butuh bukan barang, tapi rasa aman. Uang itu alat. Kalau kamu pakai asal, ya nggak bakal nyampe mana-mana.
Tapi kalau kamu punya kendali, kamu bisa jadi tenang, meskipun gajimu pas-pasan. Kamu dan aku mungkin tumbuh di lingkungan yang nganggep utang itu biasa, yang lebih bangga naik mobil nyicil daripada naik motor tapi lunas. Tapi kita bisa putus rantai itu. Kita bisa mulai ulang, meski dari angka nol. Buku The Total Money Makeover bukan sekadar buku keuangan. Ini kayak peta jalan buat kamu yang pengen bebas dari beban hidup karena duit. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Setiap minggu, kita bakal ngobrolin buku-buku yang ngerubah cara kita mikir, biar hidup jadi lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih kita banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya.